Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan, boleh menaungi setiap kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam anugerah-Mu, sepanjang hari ini kami akan mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya kami mengalami keajaiban firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-30, tapi saya hanya membaca beberapa ayat saja, 25, 26, dan 30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan juga susah hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saya memberi tema hari ini melayani seperti Epafroditus. Berbicara tentang melayani, melihat kita kepada kedalaman hati seseorang, apa yang menjadi motivasinya ketika ia mengerjakan sebuah pekerjaan, menolong seseorang atau mendampingi seseorang, atau melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi motivasinya? Kenyataannya tidak semuanya melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu, menolong atau mendampingi seseorang karena ia mencintai Tuhan. Dan dia melakukan itu sebagai ucapan terima kasih dia. Dia sudah menerima kebaikan Tuhan dan dia mau menjadi saluran kasih Tuhan. Motivasi di dalam pelayanan harus selalu diwaspadai. Dan kita harus sadari, karena natur kita sebagai manusia berdosa, diakui atau tidak, kita lebih cenderung kepada apa yang menjadi kenyamanan, apa yang menjadi keinginan diri kita. Tapi hari ini kabar baiknya, Rasul Paulus boleh mengingatkan kita, satu tokoh, Epafroditus, adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kenyataannya Rasul Paulus dan kita pun memang menemukan banyak orang yang sungguh-sungguh memiliki kemurnian hati di dalam mengerjakan sesuatu. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Di dalam setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita berbuat sesuatu kepada sesama kita, biarlah kita boleh melakukannya didasari karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Ia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan merindukan kita menjadi tangannya, kita menjadi kakinya, kita menjadi mulutnya yang menyuarakan kasih-Nya. Biarlah kita sepanjang hari ini, di dalam kesempatan yang Tuhan beri, lakukanlah dengan sebuah kerinduan. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapa-Mu yang di sorga, yang engkau percayai, yang engkau cintai, dan yang engkau miliki. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengakui di tengah-tengah tangisan dan pergumulan, Engkau adalah Allah yang baik,
yang memelihara kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami hari ini. Apapun yang kami lakukan karena kami mau melayani Tuhan yang sudah mengasihi kami dan yang memberi kami kesempatan untuk melayani Juru Selamat kami. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, beri kami kepekaan, beri kami hikmat, beri kami sukacita, melakukan apa yang bisa kami lakukan, menghadirkan shalom Tuhan dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di lingkungan kami berada, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Kami mau melayanimu dan menyatakan pribadimu lewat hidup yang sudah kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani